Seorang gadis bernama Naila adalah anak Pak Arman dari pernikahan pertamanya. Setelah ibunya meninggal, Naila tinggal bersama ayah beserta ibu tiri dan adik tirinya. Awalnya semua tampak baik-baik saja, tapi perlahan ibu tiri menunjukkan sikap dingin dan mulai menyingkirkan Naila dari keluarga. Ayahnya yang sibuk bekerja tidak menyadari perlakuan buruk istrinya terhadap Naila. Puncaknya, Naila diusir dari rumah karena fitnah yang dibuat oleh ibu tiri dan adik tirinya. Naila terpaksa hidup di jalanan, bertahan dengan kerja keras dan tekad untuk bangkit. Dalam perjalanan hidupnya, dia bertemu orang-orang baik yang membantunya meraih kesuksesan. Sampai akhirnya, Naila kembali bukan untuk membalas dendam, tapi menunjukkan bahwa dia bisa bersinar walaupun dibuang. Di sebuah rumah sederhana, tinggal seorang gadis yang tak pernah merasa dimiliki. Namanya Naila. Sejak ibunya tiada, dunia seperti membalikkan punggung kepadanya. Pagi itu Naila sedang menyapu halaman, ibu tiri mengawasi dengan tatapan sinis. Cepat, Naila, jangan malas. Kamu masih beruntung masih diterima di rumah ini. Iya, Bu. Naila segera selesaikan. Jawab Naila lirih. Wajahnya sembab menahan air mata yang hampir jatuh karena menahan sesak yang tiap hari selalu diperlakukan tidak adil oleh ibu dan adik tirinya. Dalam diam, Naila menahan luka. Tapi siapa sangka, luka hari ini akan menjadi kekuatan untuk hari esok. Dalam kehidupan, tak semua yang terlihat indah adalah kenyataan. Naila, seorang gadis muda, menjalani hari-harinya di rumah yang tak lagi membawa kehangatan. Sejak kepergian ibunya, hatinya merasakan kehampaan yang tak pernah terisi. Naila menyapu halaman rumah. Matahari pagi menyinari wajahnya yang lesu. Maya, ibu tiri, berdiri menyilangkan tangan, membentak dengan nada tinggi. Cepat bersihkan halaman itu, Naila. Jangan malas seperti ibumu dulu. Naila menunduk, lirih. Iya, Bu. Naila segera selesaikan. Sejak ayahnya menikah lagi, hidup Naila berubah. Maya, ibu tirinya, hanya memperlakukannya seperti pembantu. Dan Pak Arman, sang ayah, terlalu sibuk mengejar nafkah hingga lupa memeluk putrinya yang merindukan kasih. Pagi itu, Pak Arman bergegas keluar rumah, membawa tas kerja. Pak Arman menghampiri istrinya. Saya berangkat kerja dulu. Naila yang sedang beres-beres di dapur mengejar ayahnya. Ayah, sebentar. Melihat itu Maya, ibu tirinya, menghalangi cepat-cepat. Sudah-sudah, Naila, ayahmu itu sibuk, jangan ganggu. Pak Arman pergi tanpa menoleh. Naila memandangi punggung ayahnya yang menjauh. Dalam hatinya, dia hanya ingin sedikit perhatian. Tapi hari-hari sunyi masih panjang untuknya. Malam hari, Naila duduk di pojok kamarnya yang sempit, memeluk lutut, menahan tangis. Naila mengusap air matanya yang hampir jatuh. Malam itu, Naila tak tahu, badai besar akan segera menghantam kehidupannya. Tapi di balik hujan yang deras, selalu ada pelangi menunggu. Di balik senyum tipis seorang ibu tiri, kadang tersimpan niat yang tak terduga. Naila, gadis malang itu, kembali menelan pahitnya fitnah yang dilontarkan Maya, wanita yang seharusnya menjadi pelindung baginya. Siang itu di dapur, Naila sedang memasak nasi sambil sesekali meniup api tungku. Ibu tirinya masuk dengan langkah keras. Lihat apa yang kamu lakukan, Naila. Gosong semua. Kau mau racuni kami? Hah. Naila panik, memeriksa panci. Tidak, Bu. Naila tidak sengaja, api terlalu besar tadi. Ibu tirinya membentak, dengan nada tinggi. Tidak sengaja, itu alasanmu. Kalau begini terus, ayahmu pasti muak melihatmu. Pak Arman baru pulang kerja, saat mendengar pertengkaran. Pak Arman menghampiri. Ada apa ini ribut-ribut? Istrinya segera mendekat dengan nada memelas. Mas, lihatlah anakmu ini. Setiap hari membuat ulah. Tadi nasi gosong, kemarin gelas pecah, besok apa lagi? Jangan-jangan rumah ini dibakarnya. Naila hanya diam tidak bisa membela diri, percuma mendebat toh dia tidak akan mendapat pembelaan dari ayahnya. Pak Arman menghela napas, lelah. Sudah, Naila, jangan buat masalah lagi. Ibu Maya sudah repot mengurus rumah ini. Sekali lagi, Naila harus menelan luka. Suara hatinya ingin berteriak, tapi siapa yang mau mendengar? Malam hari, Naila menyendiri di teras rumah, menatap langit. Naila berbisik, lirih. Ibu, Naila lelah. Mengapa semua selalu Naila yang disalahkan? Maya menguping dari balik pintu, tersenyum sinis. Melihat itu Maya tersenyum puas. Bagus. Teruslah merasa tertekan, Naila. Agar cepat kau enyah dari rumah ini. Hujan turun, Naila masuk kamar dengan tubuh menggigil. Malam itu dingin menggigit tulang, namun dingin di hati Naila jauh lebih menusuk. Dalam tidur yang gelisah,
Naila tak tahu kalau takdir kelam segera menantinya. Saat luka hati belum sembuh, Naila kembali diuji. Kali ini bukan sekadar cercaan, tapi fitnah yang sengaja ditanam untuk mematikan harapannya. Pagi hari di ruang tamu. Maya menyusun barang-barang di meja sambil sesekali menatap Naila dengan tatapan licik. Maya berbisik pada dirinya sendiri. Sudah saatnya Naila terpojok. Biar Mas Arman muak padanya. Maya sengaja menyembunyikan kalung emas di tas Naila. Maya, kau akan merasakan, Naila. Pak Arman pulang kerja, Maya berpura-pura panik. Maya, mas, kalung emasku hilang. Pemberian ibuku satu-satunya. Pak Arman terkejut. Apa? Siapa yang ambil? Maya berpura-pura memeriksa tas Naila dan berteriak. Ini dia, di tas Naila. Pak Arman menatap Naila dengan tatapan kecewa. Naila, benarkah ini? Naila hanya terpana tak percaya dengan kejadian ini, tak percaya ibu tirinya akan semakin menjadi memfitnahnya. Tidak, ayah. Naila tidak pernah menyentuhnya. Sungguh Naila tidak tahu. Maya menyindir dengan licik. Ah, jangan pura-pura polos, Naila. Siapa lagi kalau bukan kamu? Hanya kamu yang tadi menyentuh meja itu. Dalam sekejap, kepercayaan itu hancur. Naila hanya bisa menahan perih di dadanya. Naila duduk di sudut ruangan, memeluk lututnya. Suara Naila bergetar, berbisik lirih. Mengapa semua selalu Naila yang dituduh? Ibu, Naila rindu ibu. Maya dari kejauhan, dengan suara mengejek. Menangislah sepuasmu, Naila. Itu tidak akan mengubah nasibmu. Pak Arman termenung di ruang tamu. Tidak mungkin Naila mencuri. Tapi buktinya jelas, gumamnya. Malam hari, hujan deras. Naila berdiri di luar rumah, dipaksa keluar oleh Maya. Maya mendorong Naila keluar. Keluar, anak pencuri tidak pantas tinggal di rumah ini. Naila terseduh, menatap Pak Arman dengan harapan terakhir. Ayah, percaya sama Naila, kan? Pak Arman terdiam, tak sanggup menatap Naila. Maafkan ayah. Mendengar jawaban Pak Arman hati Naila hancur. Untuk apa aku di sini? Ayah satu-satunya orang yang kuharapkan bisa melindungiku, sekarang sama sekali tidak lagi peduli. Sekarang hatinya bulat untuk pergi meninggalkan rumah itu dan satu-satunya orang yang masih dia miliki, yaitu ayahnya. Hujan yang turun malam itu seolah ikut menangisi nasib Naila. Terbuang, tersisih, tanpa pelindung. Di tengah gelap malam, langkah kaki kecil Naila menyusuri jalan basah. Dingin yang menggigit seolah menyatu dengan luka hatinya yang terbakar. Hujan masih deras. Naila berjalan sambil memeluk tubuhnya sendiri, kedinginan. Kemana Naila harus pergi sekarang? Ah sudahlah, aku tidak perlu menjatuhkan air mata untuk meratapi nasib ini. Yang penting aku harus keluar dari rumah ini, dari orang yang membenciku, batinnya. Dalam kebingungan semakin lama langkahnya semakin jauh. Di langit, terdengar suara petir menggelegar. Naila terpeleset dan terjatuh ke genangan air. Naila bangun, tubuhnya menggigil menahan dinginnya air hujan dan udara malam. Tak ada lagi air mata yang jatuh, tidak ada lagi keluhan. Di sebuah warung kecil, pemilik warung bernama Burini melihat Naila dari kejauhan. Burini khawatir, keluar membawa payung. Anak siapa ini? Nak, sini, masuk dulu. Hujan deras begini. Naila gemetar, suaranya lemah. Terima kasih, Bu. Burini mencari baju yang cukup buat ganti baju Naila yang basah. Diberinya secangkir air hangat dan menyelimuti Naila dengan kain hangat. Burini, kenapa sendirian malam-malam begini? Diusir orang tuakah? Naila menunduk, matanya sembab. Ayah Naila tidak percaya lagi. Naila difitnah mencuri. Burini memegang pundak Naila, lembut. Sabar ya, Nak. Tuhan pasti dengar doamu. Di tengah gelapnya malam, tangan hangat itu seolah menjadi sinar kecil bagi Naila yang hampir padam harapannya. Sementara itu di rumah, Pak Arman duduk termenung. Pak Arman bergumam pelan, penuh penyesalan. Tapi dia tidak punya kuasa untuk menentang istrinya. Apa benar Naila seburuk itu? Kenapa rasanya hati ini begitu sesak? Burini menyiapkan tempat tidur sederhana untuk Naila di warung. Tidurlah, Nak. Besok kita pikirkan apa yang bisa kita lakukan. Naila tersenyum lembut, terharu. Terima kasih, Bu. Tuhan kirimkan orang baik untuk Naila. Malam itu, untuk pertama kalinya Naila merasakan kehangatan dari orang asing, yang lebih tulus dari keluarganya. Naila tertidur di atas tikar dengan senyum tipis. Ketika kegelapan hampir menelan harapan, seringkali Tuhan menghadirkan cahaya dari arah yang tak disangka. Begitu pula bagi Naila, sang anak tiri yang terbuang. Pagi hari, hujan telah reda. Matahari malu-malu menyapa. Burini membangunkan Naila dengan lembut.
Bu Rini, Naila, bangun, nak. Sarapan sudah siap. Naila perlahan membuka mata, mengusap mata yang masih sembab. Terima kasih, Bu. Naila sudah merepotkan. Bu Rini tersenyum hangat. Kamu tidak merepotkan, nak. Mungkin ini cara Tuhan mengirimkan aku teman baru. Naila bergegas ke kamar mandi untuk mandi dan berwudu, agak kesiangan dia untuk sholat subuh. Selesai sholat dan beres-beres tempat tidur, Naila duduk di depan warung, membantu Bu Rini menyusun dagangan. Bu Rini, bagaimana kalau kamu bantu ibu jaga warung? Supaya tidak terlalu banyak berpikir tentang kesedihan. Naila tersenyum tipis. Boleh, Bu. Naila senang bisa membantu. Seorang pelanggan yang baik hati, Pak Hadi, memerhatikan Naila. Pak Hadi, Bu Rini, anak ini siapa? Rajin sekali. Namanya Naila, Pak, anak baik yang sedang tertimpa musibah. Pak Hadi, semoga anak ini selalu dikuatkan Tuhan. Semangat terus ya, nak. Naila tersenyum haru, menunduk. Terima kasih, Pak. Kata-kata sederhana itu, bak embun pagi yang menyejukkan luka Naila. Hatinya kembali memiliki alasan untuk bertahan. Sementara itu di rumah, Pak Arman masih gelisah. Pak Arman berbicara sendiri, gusar. Entah kenapa bayangan Naila terus menghantui pikiranku. Maya berusaha mengalihkan. Mas, sudahlah. Kita tenang saja. Mungkin memang dia bukan anak yang baik. Sementara itu Pak Arman merasa ragu. Tapi Naila anak kandungku Rini. Apakah aku telah berlaku terlalu kejam? Senja hari, Naila duduk di bangku depan warung, memandang langit yang mulai memerah. Naila berdoa lirih. Ya Tuhan, terima kasih karena masih ada orang baik yang menyayangi Naila. Tolong kuatkan Naila untuk hari esok. Langkah Naila memang masih berat, tapi setidaknya hari ini, ia tidak lagi melangkah sendiri. Di dunia ini, kebaikan kecil seringkali menjadi batu loncatan untuk perubahan besar. Bagi Naila, langkah-langkah kecilnya di warung Bu Rini mulai menunjukkan hasil yang tak terduga. Pagi yang cerah, Naila sedang menyusun barang dagangan di warung Bu Rini. Bu Rini tersenyum sambil mengatur barang. Kamu sudah mulai terbiasa, nak. Aku senang melihatmu makin percaya diri. Naila tersenyum malu. Terima kasih, Bu. Naila merasa sedikit lebih baik sekarang. Beberapa pelanggan masuk, termasuk seorang wanita tua yang terlihat lemah. Wanita tua tersenyum ramah. Nak, saya ingin membeli beberapa roti. Kau masih bisa membantu. Naila memenuhi permintaan dengan hati-hati. Tentu, Bu. Sebentar ya. Naila memberi roti dengan penuh perhatian, wanita tua itu senang. Wanita tua, anak ini baik sekali. Semoga Tuhan memberkatimu. Naila membalas dengan senyum tulus. Terima kasih, Bu. Warung mulai ramai. Naila terlihat sibuk, namun wajahnya berseri-seri. Bu Rini memperhatikan dengan bangga. Bu Rini, Naila, kamu luar biasa. Dengan keramahanmu, pelanggan-pelanggan ini selalu kembali. Naila tersenyum bahagia. Naila hanya berusaha membantu, Bu. Semua ini berkat kebaikan Bu Rini. Pak Hadi kembali datang ke warung, melihat perubahan positif pada Naila. Pak Hadi tersenyum. Saya dengar dari banyak orang, warung ini makin ramai karena kamu, Naila. Kau benar-benar membuat perbedaan. Naila tersipu mendengar pujian itu. Terima kasih, Pak. Naila hanya membantu sedikit. Bu Rini berbicara dengan bangga. Tapi itu berarti banyak, Pak. Naila membuat tempat ini penuh dengan energi positif. Terkadang, sebuah senyum, sekecil apapun itu, bisa menjadi sebuah harapan baru bagi orang lain. Dan itu yang dilakukan Naila memberikan secercah kebahagiaan dalam kesedihannya. Sore hari, Naila duduk di depan warung, memandang langit yang mulai berwarna jingga. Naila berbisik penuh rasa syukur. Tuhan, terima kasih atas semua kesempatan ini. Terima kasih karena memberikan Naila kekuatan untuk bangkit. Langkah kecil Naila di dunia yang penuh cobaan ini kini semakin tegas. Ia mulai memahami bahwa meskipun tak ada yang bisa mengubah masa lalunya, ia bisa mengubah hari-harinya mulai sekarang. Dengan setiap langkah kecil, Naila mulai menapaki jalan baru menuju kehidupan yang lebih baik. Ketika hidup tak berpihak padamu, terkadang satu-satunya yang bisa dilakukan adalah mencari jati diri di tengah keterasingan. Bagi Naila, perjalanan ini bukan hanya tentang bertahan, tapi menemukan siapa dirinya sebenarnya. Naila sedang duduk di depan warung, menatap ke jalan yang sepi. Pikirannya kosong, tapi penuh kebingungan. Dalam kehampaan terkadang hatinya bertanya, siapa aku sebenarnya? Di mana tempatku di dunia ini? Ibu yang mengasihiku sudah tiada, sedangkan ayah. Dia bukan pelindungku lagi di dunia ini. Petik 2. Bu Rini datang membawa secangkir teh hangat.
Dengan lembut menyodorkan teh itu ke tangan Naila. Nak, jangan terlalu banyak berpikir. Kadang, kita hanya perlu hidup satu hari pada satu waktu. Naila mengambil teh, tersenyum tipis. Iya, Bu. Tapi kadang rasanya seperti ada sesuatu yang hilang dalam diri Naila. Dalam heningnya hati, Naila mulai merasakan betapa ia belum sepenuhnya menemukan dirinya. Diri yang terjebak di antara masa lalu yang kelam dan masa depan yang penuh ketidakpastian. Pak Hadi datang lagi, kali ini dengan membawa sebuah surat. Pak Hadi memberikan surat kepada Naila. Naila, ini untukmu. Surat dari pihak sekolah. Sepertinya mereka ingin kamu melanjutkan sekolah. Naila terkejut, membuka surat dengan hati berdebar. Sekolah. Tapi, aku sudah lama tidak sekolah. Bu Rini menyemangati. Apa salahnya mencoba, Nak? Mungkin ini kesempatan untukmu. Naila menatap surat itu, ragu-ragu. Tapi, Bu, bagaimana kalau mereka tidak menerima Naila? Bagaimana kalau aku gagal lagi? Pak Hadi dengan bijak menatap Naila. Kegagalan bukanlah akhir, Naila. Kadang, kita hanya perlu mengambil langkah pertama, meski takut. Mereka semua tahu bahwa Naila, meskipun masih diliputi ketakutan, sudah berada di titik yang tepat untuk kembali melangkah ke arah yang lebih baik. Naila merenung sejenak, lalu akhirnya memutuskan untuk melangkah. Ia melihat ke depan dengan penuh tekad. Naila berbisik pelan, dengan semangat baru. Aku akan mencoba. Aku tidak takut lagi. Naila mulai menulis surat permohonan untuk kembali ke sekolah. Dengan penuh keyakinan Naila berbisik lirih. Ini adalah langkah pertama, langkah untuk menemukan diriku yang sesungguhnya. Hari itu, Naila memutuskan untuk melangkah, meski dunia masih penuh rintangan. Keputusannya untuk mencari jati diri di tengah keterasingan adalah awal dari perjalanan panjang yang tak akan pernah ia lupakan. Dengan keputusan besar untuk melanjutkan pendidikan, Naila mulai membuka babak baru dalam hidupnya. Ketika dunia memberimu serpihan-serpihan kebahagiaan, seringkali kita harus mengumpulkannya satu persatu. Bagi Naila, langkah-langkah kecil itu menjadi pekerjaan besar yang harus dilalui demi masa depan yang lebih cerah. Pagi yang cerah, Naila terlihat lebih segar. Ia tengah berjalan menuju sekolah dengan langkah mantap, membawa tas punggung sederhana. Naila berbisik pelan, penuh keyakinan. Ini adalah langkah pertama, Naila, jangan takut, terus maju. Naila memasuki sekolah, sedikit canggung. Ia melihat banyak wajah asing, namun ada tekad dalam matanya. Hari pertama di sekolah bukanlah hal yang mudah bagi Naila. Dia tahu, dunia ini tidak selalu ramah, tetapi kali ini, dia memilih untuk tidak mundur. Di kelas, Naila duduk di bangku yang agak jauh dari teman-temannya. Beberapa siswa memperhatikan, tetapi tidak ada yang berbicara padanya. Guru masuk ke kelas, memperkenalkan Naila. Anak-anak, ini Naila. Dia baru pindah dari luar kota. Mari kita sambut dengan baik. Beberapa siswa melihat Naila dengan curiga, beberapa lainnya memperhatikannya dengan tidak sabar. Siswa satu berbisik kepada teman di sebelahnya. Dia itu siapa ya? Kayaknya sih nggak cocok masuk sini. Siswa dua menyindir. Lihat saja, dia pasti bakal keluar lagi. Kayaknya nggak kuat. Naila duduk dengan tegang, mencoba tidak mendengarkan. Aku harus kuat. Aku harus bertahan. Pelajaran berlangsung. Naila mulai menyimak dengan serius, meskipun ada rasa gugup yang mengganggu. Di antara tatapan sinis, Naila mencoba membangun dirinya dengan pengetahuan, berusaha menenangkan dirinya dari rasa takut yang terus mengganggunya. Jam istirahat, Naila duduk sendirian di bangku taman sekolah. Beberapa teman sekelas melihatnya tapi memilih untuk menghindar. Ini memang berat, tapi aku harus tetap berjuang, batin Naila. Sore hari, Naila kembali ke warung Bu Rini, wajahnya terlihat lelah tapi penuh semangat. Bu Rini melihat Naila pulang, tersenyum hangat. Gimana sekolahnya, Nak? Apa ada yang menyenangkan? Naila tersenyum, sedikit lelah. Ada, meski sulit, tapi aku merasa sedikit lebih kuat. Bu Rini memeluk Naila dengan lembut. Itu yang penting, Nak. Kuatkan hatimu. Semua yang terbaik akan datang pada waktunya. Dengan tekad yang semakin kuat, Naila tahu bahwa setiap langkah kecilnya adalah bagian dari pekerjaan hidup yang lebih besar. Tidak ada yang mudah, tetapi setiap usaha pasti membawa harapan. Naila mulai menemukan ritme baru dalam hidupnya, meskipun tantangan terus menguji. Dia semakin kuat, dan cerita ini semakin mendalam dengan perjalanan yang harus dilalui untuk mencapai impian. Kepercayaan, sekali hilang, akan sulit untuk dibangun kembali. Namun, dengan kesabaran dan ketulusan, Naila mulai belajar bahwa untuk memperoleh kepercayaan orang lain, ia juga harus terlebih dahulu belajar mempercayai dirinya sendiri. Pagi hari,
Naila berjalan menuju sekolah dengan langkah mantap. Namun, wajahnya masih terlihat cemas, meskipun ada sedikit harapan di matanya. Hari ini aku akan mencoba membuka diri. Aku tidak bisa terus-terusan menghindar dari dunia, lirihnya. Di sekolah, Naila duduk di bangku yang sama seperti sebelumnya, dengan perasaan gelisah. Namun, kali ini, beberapa teman sekelasnya mulai mendekat. Siswa satu dengan hati-hati, menyapa Naila. Hai, Naila, mau bergabung dengan kami? Naila terkejut, sedikit ragu. Bergabung, dengan kalian. Siswa dua tersenyum ramah. Iya, kami pikir kamu pasti kesepian sendirian. Ayo, kita ngobrol. Naila tersenyum tipis, mulai merasa lebih lega. Terima kasih. Mereka duduk bersama dan mulai berbincang. Naila merasa nyaman untuk pertama kalinya di antara teman-temannya. Kadang-kadang, hanya satu langkah kecil yang cukup untuk membuka pintu dunia yang lebih besar. Naila mulai menyadari, kepercayaan bukanlah sesuatu yang datang dengan cepat, tetapi bisa tumbuh perlahan-lahan. Di kantin sekolah, Naila bersama teman-temannya mulai lebih akrab. Salah satu teman, Lina, duduk di sebelah Naila dan mulai berbicara lebih pribadi. Lina tersenyum hangat, sedikit mengajak ngobrol. Naila, aku tahu pasti nggak mudah buat kamu di sini. Tapi, kalau ada yang bisa aku bantu, bilang aja ya. Naila terdiam, sedikit terharu. Aku nggak terbiasa diberi kesempatan seperti ini. Lina lembut, dengan empati. Tapi kamu nggak sendirian, kita bisa saling bantu. Sementara itu, di kelas, guru memberikan tugas kelompok. Naila ditunjuk untuk bekerja sama dengan Lina dan beberapa teman lainnya. Guru, kali ini, kita akan bekerja sama dalam kelompok. Naila, kamu akan bekerja bersama Lina dan yang lainnya. Lina tersenyum kepada Naila. Ayo, Naila, kita pasti bisa. Sore hari, Naila pulang ke warung Bu Rini dengan senyum lebih lebar dari biasanya. Bu Rini melihat Naila, tersenyum gembira. Kamu tampaknya lebih ceria, nak. Apa yang terjadi di sekolah? Naila dengan wajah cerah, penuh kebahagiaan. Aku mulai punya teman, Bu. Rasanya berbeda, aku nggak sendirian lagi. Bu Rini tersenyum, merangkul Naila. Itu yang aku harapkan, nak. Kamu sudah mulai menemukan tempatmu. Hari ini, Naila tidak hanya membangun jembatan dengan teman-teman barunya. Ia juga mulai membangun jembatan kepercayaan dalam dirinya sendiri. Langkah-langkah kecilnya kini menjadi fondasi bagi masa depan yang lebih cerah. Dengan teman-teman baru yang mulai percaya padanya, Naila semakin menemukan kekuatannya untuk bertahan dan terus maju. Setiap perjuangan membutuhkan keteguhan hati. Terkadang, kita harus menghadapi rintangan besar untuk mencapai impian kita. Bagi Naila, setiap tantangan adalah kesempatan untuk membuktikan bahwa dia bisa bertahan. Pagi hari di sekolah, Naila berdiri di depan kelas, mempersiapkan diri untuk presentasi tugas kelompoknya. Dia terlihat sedikit gugup, namun ada rasa percaya diri yang baru. Aku bisa, aku sudah melewati banyak hal lebih berat dari ini, hatinya terus menyemangati. Teman-teman Naila menunggu dengan cemas di luar kelas. Lina menghibur Naila. Lina senyum hangat, penuh semangat. Naila, kamu pasti bisa. Semua usaha yang kamu lakukan selama ini sudah menunjukkan bahwa kamu hebat. Naila mengangguk, berusaha tenang. Terima kasih, Lina. Aku akan coba yang terbaik. Di kelas, Naila mulai presentasi. Semua mata tertuju padanya. Meski tampak sedikit gugup, ia berusaha berbicara dengan jelas. Naila berbicara dengan penuh tekad. Teman-teman, kami di kelompok ini telah bekerja keras untuk menyelesaikan tugas ini. Kami memutuskan untuk memilih topik yang berhubungan dengan. Saat Naila berbicara, beberapa siswa mulai menatapnya dengan penuh perhatian. Ada yang mendengarkan dengan serius, namun ada juga yang meragukan. Siswa satu berbisik ke teman di sebelahnya. Lihat, Naila ternyata bisa juga ia bicara di depan umum. Siswa dua menyentuh teman yang lain. Dia ternyata bisa juga kalau dia berusaha. Kita nggak boleh meremehkan. Naila semakin percaya diri seiring berjalannya presentasi. Di akhir, dia menyelesaikan dengan senyum. Naila dengan sedikit nafas lega. Terima kasih atas perhatian kalian. Semoga presentasi ini bermanfaat. Guru terlihat mengangguk puas. Bagus sekali, Naila. Kelompok ini telah menunjukkan kerja keras yang luar biasa. Teman-teman mulai memberikan tepuk tangan, ada yang tersenyum kepada Naila. Hari itu, Naila berhasil membuktikan bahwa perjuangannya tidak sia-sia. Rintangan besar yang dihadapinya hanya menjadi batu loncatan bagi perjalanan hidupnya. Setelah sekolah, Naila kembali ke warung Bu Rini. Wajahnya berseri-seri, penuh kebahagiaan. Bu Rini melihat wajah Naila yang cerah.
Kamu terlihat lebih lega, Nak. Apa yang terjadi? Naila dengan senyum lebar. Aku berhasil. Tugas presentasi selesai dengan baik. Semua usaha akhirnya terbayar. Bu Rini memeluk Naila, bangga. Aku sudah bilang, kan? Kamu punya kemampuan lebih dari yang kamu kira. Naila dengan mata berbinar. Ini bukan hanya tentang tugas, Bu, ini tentang membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku bisa lebih. Perjuangan tanpa henti itu tak pernah mudah, tetapi Naila mulai mengerti bahwa setiap langkah yang ia ambil, setiap usaha yang ia lakukan, adalah bagian dari perjalanan panjang menuju masa depan yang lebih cerah. Naila kini semakin menemukan kekuatan dalam dirinya dan siap untuk menghadapi tantangan yang lebih besar. Setiap langkah kecilnya mulai membentuk masa depan yang lebih baik. Terkadang, hidup memberikan ujian yang jauh lebih berat dari yang kita bayangkan. Saat itu datang, kita dihadapkan pada pilihan, menyerah atau melangkah lebih jauh, meski jalan penuh rintangan. Pagi hari yang cerah, Naila berjalan menuju sekolah, namun wajahnya terlihat lebih serius. Ada kekhawatiran yang tersirat. Naila berbicara pada dirinya sendiri, ragu-ragu. Apa yang akan terjadi hari ini? Aku sudah siap, tapi aku merasa seperti ada sesuatu yang belum selesai. Di sekolah, Naila berjalan ke kelas. Lina datang menghampirinya dengan wajah cemas. Lina berbicara cepat, penuh kekhawatiran. Naila, ada masalah. Tugas besar kita, ternyata ada yang memanipulasi data. Apa yang harus kita lakukan? Naila terkejut, terdiam sejenak. Apa? Siapa yang melakukan itu? Beberapa teman sekelas terlihat saling berbisik, beberapa tampak tak peduli, namun Naila merasa bahwa ini adalah ujian yang lebih besar bagi dirinya. Naila tahu, saat menghadapi tantangan besar seperti ini, bukan hanya tentang kemampuan, tetapi juga tentang keberanian untuk bertindak. Dalam hatinya, dia tahu ini adalah ujian besar bagi integritasnya. Naila berbicara dengan teman-temannya di ruang kelas setelah jam pelajaran berakhir. Naila dengan tegas, mencoba mengambil keputusan. Kita harus memberitahu guru tentang ini. Tidak ada yang bisa membenarkan kecurangan, apapun alasannya. Lina khawatir, tapi kalau kita melaporkannya, bisa jadi kita yang kena masalah, Naila. Apa kita siap untuk itu? Naila dengan tekad yang kuat. Ini bukan tentang kita. Ini tentang apa yang benar. Jika kita diam saja, kita juga jadi bagian dari masalah ini. Naila dan teman-temannya pergi menemui guru untuk melaporkan masalah tersebut. Di luar kelas, beberapa siswa yang terlibat dalam kecurangan memperhatikan dengan tatapan sinis. Siswa satu berbisik dengan nada mengejek. Jadi, Naila ingin jadi pahlawan. Semua itu nggak ada artinya kalau akhirnya kita gagal. Naila El menatap dengan tegas. Kita akan lihat siapa yang benar. Di kantor guru, Naila bersama teman-temannya menjelaskan apa yang terjadi. Guru terlihat serius dan mengangguk. Guru dengan suara berat. Terima kasih sudah melaporkan ini. Ini adalah langkah yang tepat, meskipun tidak mudah. Kita akan selesaikan masalah ini bersama. Malam hari, Naila kembali ke warung Bu Rini. Wajahnya tampak lelah, namun ada rasa bangga yang mendalam. Bu Rini melihat Naila, dengan penuh perhatian. Apa yang terjadi, Nak? Kamu terlihat seperti baru saja melewati ujian berat. Naila tersenyum lelah, namun tegas. Iya, Bu. Tapi aku merasa tenang karena aku sudah melakukan yang benar. Bu Rini menggenggam tangan Naila dengan penuh kasih. Aku bangga padamu, Nak. Kamu memilih untuk jujur, bahkan ketika itu sulit. Itu adalah kekuatan sejati. Hari itu, Naila diuji tidak hanya oleh dunia, tetapi juga oleh dirinya sendiri. Dia memilih untuk tidak mundur, meskipun jalan yang dia pilih penuh dengan risiko. Keputusan itu mungkin berat, namun dia tahu bahwa kebenaran dan keberanian selalu membawa kita pada jalan yang lebih baik. Dengan keberanian untuk melawan kecurangan, Naila tidak hanya menguji batas kemampuannya, tetapi juga menunjukkan keteguhan hati yang luar biasa. Cerita ini terus berkembang dan memperlihatkan perjuangan batinnya yang tidak mudah. Tidak semua pilihan yang kita buat akan mendapatkan hasil yang diharapkan. Terkadang, dalam hidup, kita harus menerima kenyataan yang pahit dan belajar untuk berdiri tegak meski dunia seakan menjauh. Pagi hari, Naila berjalan ke sekolah dengan wajah cemas. Meskipun sudah membuat keputusan yang tepat, ada rasa takut yang mulai tumbuh dalam dirinya. Aku sudah memilih untuk jujur, tapi apa kalau semuanya justru jadi lebih buruk? Di sekolah, Naila melihat beberapa teman-temannya tampak menjauh darinya. Beberapa di antaranya terlihat menghindari kontak mata. Naila dengan hati yang mulai cemas, berbicara pada Lina. Kenapa mereka nggak bicara sama aku? Apa yang terjadi setelah laporan itu? Lina terlihat sedikit cemas, berbisik. Aku nggak tahu, Naila.
Beberapa dari mereka mulai menjauhi kita. Mereka nggak suka kita melaporkan hal itu ke guru. Naila terkejut, kecewa. Aku cuma melakukan hal yang benar. Kenapa harus ada yang benci? Di kelas, Naila duduk sendirian. Beberapa teman sekelas tampak berbicara satu sama lain, namun tidak ada yang mengajak Naila bergabung. Mata Naila terlihat kosong, mencoba menahan kekecewaan. Siswa satu dengan nada mengejek, berbicara dengan temannya. Ternyata anak itu mau jadi pahlawan. Coba lihat, sekarang dia nggak punya siapa-siapa. Siswa dua tersenyum sinis. Gara-gara laporan itu, semua jadi berantakan. Padahal, kalau saja dia diam saja, semuanya akan baik-baik saja. Naila mendengar percakapan itu, wajahnya sedih tapi dia mencoba menahan air mata. Aku nggak bisa mundur. Aku sudah memilih jalan ini. Setelah pelajaran selesai, Naila pergi ke ruang guru dengan langkah berat. Dia harus menghadap hasil dari laporan yang telah dia buat. Guru dengan wajah serius, tapi penuh pemahaman. Naila, saya ingin berbicara denganmu. Keputusanmu untuk melaporkan kecurangan itu sangat berani, namun sayangnya ada beberapa dampak yang harus kamu terima. Beberapa siswa mungkin akan merasa kecewa, bahkan marah. Naila terdiam, berusaha memahami. Tapi saya cuma melakukan yang benar, Pak. Kenapa harus ada yang menderita akibat kebenaran? Guru menghela napas, dengan nada penuh penyesalan. Saya tahu, Naila. Namun, kadang-kadang kebenaran memang datang dengan harga yang tinggi. Malam hari, Naila kembali ke warung Bu Rini. Wajahnya murung, dan dia terlihat sangat lelah dengan seluruh situasi yang terjadi. Bu Rini melihat Naila dengan prihatin. Ada apa, Nak? Kenapa kamu tampak begitu lelah? Naila duduk di samping Bu Rini, wajahnya penuh kekecewaan. Aku merasa seperti aku salah, Bu. Semua orang menjauh. Bahkan yang aku anggap teman, sekarang justru menjauhkan diri. Bu Rini memeluk Naila dengan penuh kasih. Naila, kamu sudah melakukan yang benar. Terkadang, kebenaran itu memang sulit diterima. Tetapi ingat, kamu tidak pernah salah dengan memilih untuk jujur. Naila dengan suara terbata, mencoba menahan air mata. Tapi kenapa rasanya begitu menyakitkan? Bu Rini lembut, menenangkan. Karena kamu punya hati yang besar, Nak. Jangan biarkan kekecewaan ini mengalahkanmu. Kamu akan menemukan orang-orang yang menghargai keberanianmu. Kekecewaan itu datang, namun Naila belajar bahwa dalam hidup, kita tidak bisa selalu berharap dunia akan berpihak pada kita. Terkadang, kebenaran datang dengan harga yang mahal. Namun, selama kita tetap setia pada hati kita, kita akan menemukan jalan yang lebih baik. Naila sekarang menghadapi kekecewaan yang besar, namun ini adalah bagian dari perjalanan yang harus dilaluinya. Meskipun dunia tidak selalu berpihak padanya, dia semakin kuat dan belajar untuk menerima kenyataan. Kadang-kadang, ketika dunia terasa gelap, kita perlu berhenti sejenak dan mencari cahaya di dalam diri kita sendiri. Perjalanan Naila tidak hanya tentang menemukan jalan, tetapi juga tentang menemukan siapa dirinya yang sejati. Pagi hari yang cerah, Naila berjalan dengan perlahan menuju sekolah, namun kali ini, wajahnya lebih tenang. Ada keheningan dalam dirinya yang menunjukkan bahwa dia mulai menerima kenyataan. Naila berbicara pada dirinya sendiri, tenang. Aku tidak bisa mengontrol apa yang orang lain pikirkan tentangku, tapi aku bisa mengontrol bagaimana aku menghadapi diriku sendiri. Di sekolah, Naila berjalan menuju kelas dengan langkah lebih mantap. Meskipun masih ada siswa yang menjauh, dia tidak lagi terlalu terpengaruh. Dia fokus pada dirinya sendiri. Naila berbicara pada Lina yang mendekat, dengan senyum tipis. Lina, aku mulai merasa sedikit lebih baik. Mungkin aku perlu lebih banyak belajar menerima dan tidak terlalu memikirkan orang lain. Lina tersenyum lega. Aku senang mendengarnya, Naila. Terkadang kita harus memilih untuk bahagia, bukan hanya mengikuti apa kata orang. Naila di ruang kelas, mencoba untuk lebih fokus pada pelajaran. Setelah sekolah, Naila pergi ke warung Bu Rini. Wajah Bu Rini terlihat serius, namun penuh perhatian. Bu Rini melihat Naila, dengan suara lembut. Aku ingin kamu tahu, Nak, bahwa apa yang kamu lakukan adalah hal yang sangat benar. Tidak peduli apa kata orang, aku bangga padamu. Naila dengan sedikit cemas. Tapi Bu, kenapa harus ada begitu banyak yang menentang? Kenapa rasanya aku harus berjuang sendirian? Bu Rini memegang tangan Naila, menatapnya dengan penuh kasih. Kamu tidak sendirian, Naila. Ingat, kita semua pernah berada dalam posisi seperti itu. Terkadang, memilih jalan yang benar berarti berjalan sendirian untuk sementara. Namun, kamu akan melihat betapa kuatnya dirimu setelah itu. Naila menghela napas, mencoba menerima nasihat Bu Rini. Aku tahu,
Bu, aku cuma merasa takut, takut kalau aku salah. Bu Rini tersenyum bijak. Tidak ada yang salah dengan ketakutanmu, nak. Ketakutan adalah tanda bahwa kamu peduli. Yang penting adalah bagaimana kamu menghadapinya. Pilih jalan hidupmu sendiri, jangan biarkan ketakutan mengendalikanmu. Sore hari, Naila berjalan pulang dengan hati yang lebih ringan. Ada senyum tipis di wajahnya. Meski dunia belum sepenuhnya mendukungnya, dia mulai menemukan kedamaian dalam dirinya sendiri. Hari ini, Naila memilih untuk melihat ke dalam dirinya. Dia menyadari bahwa pilihan yang ia buat bukan hanya tentang kebenaran yang harus dibela, tetapi juga tentang kebijaksanaan dalam menghadapi ketidakpastian. Dia mulai memahami bahwa jalan hidupnya adalah miliknya untuk ditempuh. Di rumah, Naila duduk di depan cermin, memandang wajahnya sendiri dengan penuh refleksi. Ini adalah hidupku. Aku yang memilih jalanku, dan aku akan terus berjalan. Dengan langkah yang lebih mantap, Naila kini siap menghadapi dunia dengan hati yang lebih kuat dan penuh keyakinan. Dia telah memutuskan untuk memilih jalan hidupnya sendiri, meskipun penuh tantangan. Suara penuh semangat dan penuh harapan. Di dunia ini, setiap langkah kecil yang kita ambil adalah bagian dari perjuangan besar. Terkadang, kita harus berjuang tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk hubungan yang kita bangun dengan orang-orang di sekitar kita. Pagi hari di sekolah, Naila duduk di bangkunya, matanya fokus pada buku pelajaran, namun wajahnya tampak sedikit cemas. Ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Apakah aku cukup kuat? Bisakah aku terus menghadapi semua ini dengan kepala tegak? Gumamnya. Lina tersenyum, mencoba memberikan semangat. Naila, apa yang kamu pikirkan? Kamu terlihat cemas. Semua akan baik-baik saja kok. Naila dengan senyum tipis, mencoba menenangkan diri. Aku hanya sedikit khawatir, Lina. Sepertinya aku mulai merasa lebih banyak orang menjauh. Lina dengan tatapan serius. Kamu nggak sendiri, Naila. Ingat, kita sudah bersama melalui banyak hal. Kamu nggak akan kehilangan aku. Di ruang kelas, tiba-tiba seorang siswa mendekati Naila. Siswa satu dengan suara terbata-bata, cemas. Naila, aku ingin minta maaf. Aku dulu ikut menjauh dari kamu karena tekanan dari teman-teman. Tapi aku sadar, itu salah. Naila terkejut, dengan nada rendah. Apa? Kenapa baru sekarang? Kenapa tidak dari dulu? Siswa satu dengan menyesal, mencoba menjelaskan. Aku takut, Naila. Aku takut kalau aku tetap mendukungmu, aku juga akan dijauhi. Tapi aku salah. Aku nggak mau kehilangan persahabatan kita. Naila terdiam sejenak, mencoba mencerna kata-kata siswa tersebut. Kemudian, dia menghela napas. Naila dengan suara lembut, namun tegas. Aku mengerti, tapi kita tidak bisa hidup dengan ketakutan. Persahabatan itu dibangun dengan kepercayaan, dan kepercayaan itu harus ada dari kedua belah pihak. Lina tersenyum bijak. Ya, Naila benar. Jika kita ingin memperbaiki hubungan, kita harus saling mengerti, bukan takut akan apa yang orang lain katakan. Siswa tersebut mengangguk dengan penuh penyesalan, merasa lebih lega setelah mendengar penjelasan Naila. Setelah sekolah, Naila kembali ke warung Bu Rini. Dia tampak lebih tenang, namun masih merenung tentang kejadian di sekolah tadi. Bu Rini melihat Naila, dengan senyum hangat. Ada yang baru, nak. Kamu terlihat lebih tenang. Naila duduk dengan rileks, berbicara dengan penuh perasaan. Aku baru saja bicara dengan seseorang yang dulu menjauh. Ternyata, dia hanya takut kalau orang-orang menjauh darinya juga. Aku paham sekarang. Bu Rini menyentuh tangan Naila dengan penuh kasih. Naila, itu menunjukkan betapa besar hati kamu. Kamu memilih untuk memahami, bukan menghakimi. Itulah yang membuatmu istimewa. Naila tersenyum tipis, lebih yakin. Aku hanya ingin persahabatan yang tulus. Kadang, kita perlu melewati banyak cobaan untuk benar-benar memahami satu sama lain. Hari itu, Naila belajar bahwa setiap perjuangan, setiap tantangan, adalah bagian dari perjalanan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dia tahu bahwa jalan hidupnya tidak akan pernah mudah, tetapi dengan ketulusan hati dan keberanian, dia bisa menghadapinya. Dengan keberanian untuk mengerti dan memaafkan, Naila tidak hanya menguatkan dirinya, tetapi juga hubungan yang penting dalam hidupnya. Dia mulai menyadari bahwa perjuangannya adalah tentang lebih dari sekadar diri sendiri, tapi juga tentang membangun hubungan yang tulus dengan orang lain. Setiap langkah yang kita ambil, meski kecil, adalah bagian dari perjalanan yang lebih besar. Terkadang, untuk tumbuh, kita perlu berani melangkah ke arah yang baru, meninggalkan yang lama, dan menyambut kemungkinan yang belum kita ketahui. Pagi hari yang cerah, Naila bangun dengan semangat baru. Dia memandang keluar jendela, seolah melihat dunia yang penuh dengan kemungkinan.
Naila berbicara pada dirinya sendiri, penuh harapan. Hari ini adalah hari baru. Aku siap untuk melangkah maju. Naila pergi ke sekolah dengan langkah penuh keyakinan. Ada perubahan dalam dirinya yang terlihat jelas, dia lebih percaya diri, dan wajahnya tidak lagi penuh dengan keraguan. Lina menyapa Naila di gerbang sekolah, tersenyum. Naila, kamu terlihat berbeda hari ini. Ada apa? Naila, dengan senyum cerah. Aku merasa lebih baik. Aku sadar bahwa hidup ini bukan tentang menyenangkan semua orang, tapi tentang menjadi diri sendiri dan melakukan apa yang benar. Di kelas, Naila duduk dengan penuh perhatian. Beberapa siswa yang sebelumnya menjauhinya kini mulai melirik dan berbicara dengannya. Ada tanda-tanda perubahan dalam hubungan mereka. Siswa satu dengan suara lebih terbuka, mendekati Naila. Naila, aku ingin meminta maaf lagi. Aku sadar, kamu nggak salah. Aku seharusnya lebih mendukungmu. Naila terkejut, namun tersenyum. Tidak apa-apa, aku paham. Kita semua belajar dari kesalahan kita. Siswa dua dengan senyum ramah, ikut bergabung. Kami akan lebih mendukungmu, Naila. Kita sudah cukup lama menjauh, saatnya kita mulai membangun kembali hubungan kita. Naila merasa sedikit lebih lega, meskipun ada kesulitan yang harus dihadapi, dia tahu bahwa langkahnya menuju perubahan yang lebih baik sudah dimulai. Sore hari di warung Bu Rini. Naila duduk di depan Bu Rini, merenung tentang apa yang telah terjadi selama ini. Naila berbicara dengan penuh refleksi. Bu, rasanya seperti aku mulai menemukan jalan baru dalam hidupku. Aku merasa bisa mengubah semuanya, meskipun perjalanan ini tidak mudah. Bu Rini menatap Naila dengan bangga, memberikan nasihat bijak. Naila, kamu sudah cukup banyak berubah. Kamu sekarang bukan hanya berjuang untuk dirimu sendiri, tapi juga untuk orang lain. Itu yang membuatmu kuat. Ingat, hidup ini adalah tentang bagaimana kita merespons setiap tantangan, bukan tentang menghindari mereka. Naila tersenyum, penuh keyakinan. Aku tahu, Bu, aku siap untuk menghadapi segala kemungkinan. Aku merasa, langkah baru ini adalah bagian dari hidup yang lebih baik. Malam hari, Naila duduk di teras rumah, memandangi langit yang gelap namun penuh bintang. Dia merasa damai dan siap menghadapi apapun yang datang ke depan. Hari itu, Naila tahu bahwa setiap langkah baru yang ia ambil membawa perubahan besar dalam hidupnya. Meskipun perjalanan ini penuh tantangan, Naila mulai menyadari bahwa setiap langkah, sekecil apapun itu, adalah bagian dari perjalanan untuk menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih baik. Naila bangkit dan melangkah menuju pintu rumah, penuh dengan keyakinan. Setiap langkahnya adalah langkah menuju masa depan yang lebih cerah. Dengan langkah penuh semangat, Naila memasuki babak baru dalam hidupnya. Dia mulai menyadari bahwa perubahan itu dimulai dari dirinya sendiri, dan dia siap untuk menghadapi segala kemungkinan yang datang. Narator suara penuh intensitas dan harapan. Dalam hidup, kita sering diuji. Ujian yang datang mungkin terasa berat, namun di balik setiap ujian, selalu ada pelajaran berharga yang akan membantu kita tumbuh. Naila kini akan menghadapi ujian besar, yang akan menguji seberapa kuat dia dalam menghadapi dunia. Pagi hari di sekolah, Naila berjalan dengan penuh semangat, namun kali ini ada ketegangan di wajahnya. Hari ini, ada ujian yang harus dihadapinya, dan dia merasa sedikit khawatir. Naila berbicara pada dirinya sendiri, berusaha menenangkan diri. Aku bisa melakukannya. Aku sudah melalui banyak hal. Ini hanya ujian, bukan akhir dari segalanya. Di ruang kelas, Naila duduk di bangkunya. Suasana di sekitar agak tegang, para siswa sibuk mempersiapkan ujian. Lina melihat Naila, berbicara dengan semangat. Tenang, Naila, kamu sudah belajar keras. Aku yakin kamu bisa. Naila tersenyum tipis. Aku harap begitu, Lina. Tapi tetap saja, aku merasa sedikit cemas. Ujian dimulai. Naila membuka soal ujian dengan hati-hati, namun ketegangan mulai terasa saat dia melihat soal yang sulit. Beberapa teman sekelas mulai terlihat panik. Naila berbisik dalam hatinya. Fokus, Naila. Ini hanya soal ujian. Jangan biarkan panik menguasaimu. Beberapa menit berlalu, Naila mulai merasakan kesulitan. Dia merasa tidak bisa menjawab beberapa soal dengan lancar, dan kecemasan mulai menguasai dirinya. Naila berbicara dalam hati, mencoba menenangkan diri. Aku harus tetap tenang. Kalau aku panik, aku tidak akan bisa berpikir dengan baik. Setelah ujian selesai, Naila keluar dari kelas dengan perasaan campur aduk. Dia merasa khawatir tentang hasilnya, tapi dia berusaha untuk tetap tenang. Lina menyapanya dengan senyuman. Gimana, Naila? Gimana ujian tadi? Naila dengan ekspresi cemas. Aku nggak yakin, Lina. Beberapa soal sulit banget, dan aku merasa nggak bisa menjawab dengan baik.
Lina memberikan dukungan. Naila, kamu sudah berusaha sebaik mungkin. Jangan terlalu keras pada dirimu sendiri. Di warung Burini, Naila duduk bersama Burini. Wajahnya penuh dengan kecemasan. Naila berbicara dengan suara rendah. Bu, aku merasa gagal. Aku tahu aku sudah belajar, tapi hasil ujian tadi membuatku ragu dengan kemampuanku. Burini dengan senyum bijak, menatap Naila. Naila, ujian itu bukan hanya tentang jawaban yang benar. Ujian hidup juga seringkali tidak memberikan hasil yang kita harapkan. Tapi yang penting adalah bagaimana kita bangkit setelah ujian itu. Apa yang kamu pelajari dari ujian itu? Naila terdiam, berpikir. Aku belajar untuk tidak menyerah, meskipun rasanya sulit. Dan aku belajar bahwa ujian bukanlah segalanya. Burini tersenyum lembut. Betul, kadang-kadang, berkat terbesar datang setelah ujian terberat. Kamu akan lebih kuat karena melewatinya, Naila. Malam hari di rumah, Naila duduk di meja belajarnya, menatap hasil ujian yang baru saja diterima. Meskipun hasilnya tidak sempurna, ada rasa penerimaan dalam dirinya. Aku tidak sempurna, aku tidak selalu berhasil, tapi aku akan terus berusaha, terus belajar, dan terus berjuang, semangatnya. Naila bangkit dari mejanya, berjalan keluar rumah dan memandang langit malam yang penuh bintang. Hari itu, Naila menyadari bahwa ujian bukanlah akhir dari segalanya. Meskipun dia merasa gagal, dia belajar untuk melihat ujian itu sebagai bagian dari perjalanan yang lebih besar. Dan dalam setiap perjuangan, ada berkat yang akan membawa kita lebih dekat pada tujuan kita. Naila tersenyum pada dirinya sendiri, lebih percaya diri dan siap untuk menghadapi apapun yang datang. Dengan ujian yang telah dilalui, Naila mulai mengerti bahwa kegagalan bukanlah akhir, melainkan kesempatan untuk tumbuh. Dia belajar untuk menerima kekurangan dan terus melangkah maju, lebih kuat dari sebelumnya. Terkadang, kita tidak tahu seberapa kuat diri kita sampai kita diuji oleh kehidupan. Naila kini berada di titik di mana dia harus menemukan kekuatan sejatinya, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Pagi hari yang cerah, Naila berjalan ke sekolah dengan langkah pasti, meski ada kegelisahan kecil dalam dirinya. Di luar sana, dunia sedang menantang dirinya untuk lebih kuat. Aku tahu aku bisa, aku tidak boleh menyerah sekarang. Semua yang telah aku lalui membawa aku ke sini, dan aku harus terus melangkah, tak henti Naila menyemangati dirinya sendiri. Di sekolah, Naila tiba di kelas dan duduk dengan tenang. Lina, yang selalu ada di sampingnya, mendekat, dengan senyuman hangat. Naila, kamu terlihat lebih percaya diri. Ada apa? Ada sesuatu yang baru dalam dirimu. Naila tersenyum, merasa lebih yakin. Aku merasa, lebih siap menghadapi apapun yang datang. Aku sadar, selama ini aku mencari kekuatan di luar diriku. Padahal, kekuatan itu sudah ada dalam diriku sejak lama. Di ruang kelas, ujian tengah berlangsung. Naila merasa tenang meskipun soal-soal masih cukup sulit. Kali ini, dia berfokus pada apa yang telah dipelajarinya dan berusaha untuk tetap tenang. Naila fokus menyelesaikan soal. Aku tidak perlu takut. Aku sudah belajar, aku tahu cara menghadapinya. Aku akan melakukan yang terbaik. Setelah ujian selesai, Naila merasa lega. Meskipun hasilnya belum keluar, dia merasa bangga karena berhasil mengatasi rasa cemas yang sempat menghantuinya. Lina melihat Naila dengan kagum. Kamu hebat, Naila. Aku lihat kamu sudah sangat tenang tadi. Apa yang membuatmu bisa begitu tenang? Naila dengan senyum percaya diri. Aku belajar untuk mempercayai diriku sendiri. Aku tahu aku bisa. Selama ini, aku terlalu sering meragukan diriku. Tapi sekarang aku tahu, aku cukup kuat untuk menghadapi semua ini. Sore hari, Naila duduk di warung Burini, merenung. Burini mendekatinya, membawa secangkir teh hangat. Burini dengan senyum lembut, mengamati Naila. Naila, kamu terlihat berbeda hari ini. Ada perubahan yang jelas pada dirimu. Apa yang terjadi? Naila dengan senyum puas, berbicara penuh keyakinan. Bu, aku akhirnya menemukan kekuatan yang selama ini aku cari. Ternyata, kekuatan itu bukan dari orang lain atau dari luar diriku. Kekuatan itu ada di dalam diriku, dan aku hanya perlu percaya pada diriku sendiri. Burini tersenyum bangga. Itulah yang aku harapkan, Naila. Kekuatan sejati datang dari hati yang percaya. Kamu sudah cukup kuat, sekarang kamu hanya perlu terus maju. Malam hari, Naila duduk di teras rumah, memandang langit yang penuh bintang. Di matanya, terlihat ketenangan dan keyakinan yang lebih dalam. Hari itu, Naila menyadari bahwa kekuatan sejati bukanlah tentang fisik atau keberhasilan sesaat. Kekuatan itu datang dari dalam, dari keteguhan hati,
keyakinan, dan kemampuan untuk tetap berdiri tegak meski badai menghadang. Naila tersenyum pada dirinya sendiri, merasa lebih siap untuk menghadapi tantangan apapun yang datang ke depan. Naila berbicara pada dirinya sendiri, dengan penuh keyakinan. Aku sudah siap, tidak ada yang bisa menghalangiku sekarang. Aku akan terus berjuang untuk hidup yang lebih baik. Dengan menemukan kekuatan dalam dirinya, Naila kini siap menghadapi setiap ujian dan tantangan yang datang. Dia tahu bahwa kunci untuk terus maju adalah dengan percaya pada diri sendiri dan tidak takut untuk menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Masa lalu sering kali membayangi langkah kita, membuat kita ragu untuk melangkah maju. Namun, untuk benar-benar bebas, kita harus berani menghadapi bayangan itu, memaafkan diri kita sendiri, dan melepaskan luka-luka yang lama. Hari ini, Naila akan menghadapi bagian dari masa lalunya yang selama ini ia hindari. Pagi hari yang cerah, Naila duduk di meja belajarnya, memandang foto lama keluarga yang sudah lama disimpan. Wajah ibunya terlihat muda dan penuh harapan di dalam foto itu. Naila terdiam sejenak, matanya mulai berkaca-kaca. Naila berbicara pelan, mengenang masa lalu. Ibu, anakmu kini sedang berjuang, semoga engkau tenang di sana. Di ruang tamu, Bu Rini datang mendekat, melihat Naila yang termenung. Bu Rini dengan lembut, duduk di sebelah Naila. Naila, terkadang kita harus menghadapi masa lalu untuk bisa melangkah lebih jauh. Apa yang membuatmu teringat saat ini? Naila dengan suara sedikit serak. Ini foto lama, Bu. Aku tidak tahu kenapa, tapi setiap kali aku melihatnya, aku merasa ada sesuatu yang masih belum selesai, sesuatu yang belum bisa aku lepaskan. Bu Rini memberikan dukungan dengan bijak. Masa lalu memang sulit untuk dihadapi, tapi ingatlah, kamu tidak sendiri. Kamu punya kekuatan untuk menghadapinya dan menemukan kedamaian di dalam hatimu. Naila memutuskan untuk mengunjungi rumah lama mereka, tempat di mana dia dibesarkan sebelum semuanya berubah. Rumah yang kini tampak kosong dan sunyi. Dia membuka pintu rumah dan melangkah masuk, merasakan kenangan-kenangan yang kembali hadir. Naila melihat ke sekitar rumah yang telah lama kosong. Ini rumah tempat aku tumbuh. Kenapa rasanya begitu berat? Semua kenangan, baik dan buruk, ada di sini. Naila berjalan menuju ruang tamu, tempat di mana dia sering bermain bersama ibunya. Di sana, dia menemukan sebuah album foto lama yang masih tergeletak di meja. Dia membuka album itu, dan gambar-gambar lama ibunya mulai membuat hatinya terasa perih. Butiran bening mengalir di pipinya. Ya Allah, ampuni semua dosa-dosa ibuku, tempatkan dia di surgamu ya Allah, maafkan aku belum sempat membalas jasa-jasa ibuku. Pilunya. Tiba-tiba, terdengar suara pintu terbuka. Naila menoleh dan melihat ayahnya berdiri di pintu masuk, terlihat lebih tua dan penuh penyesalan. Ayah dengan suara rendah, penuh penyesalan. Naila, aku tahu ini sulit untukmu. Tapi aku datang ke sini untuk mengatakan bahwa aku menyesal. Aku menyesal sudah memperlakukanmu seperti itu. Naila hanya menoleh sekilas, tanpa kata. Ayahnya terdiam, menundukkan kepala, merasakan beratnya penderitaan Naila, dia tidak menyerah. Dengan suara penuh penyesalan dia membelai rambut Naila. Aku tahu aku tidak bisa memperbaiki apa yang telah aku rusak. Aku hanya ingin kamu tahu, Naila, aku menyesal. Aku minta maaf. Naila memandang ayahnya dengan hati yang berat. Setelah beberapa detik, dia berkata dengan suara yang lebih tenang. Naila dengan suara lebih lembut, namun tegas. Aku tidak bisa memaafkanmu sekarang. Tapi aku akan berusaha untuk melepaskan semua kebencian ini. Aku akan berusaha untuk melanjutkan hidup, meskipun itu berat. Aku ingin menyembuhkan diri sendiri. Naila berjalan keluar dari rumah itu, berjalan dengan langkah yang lebih tegas, meskipun hatinya masih terasa sakit. Di luar, matahari mulai terbenam, namun langit yang gelap perlahan berubah menjadi indah. Masa lalu Naila adalah luka yang dalam, namun hari ini, dia mengambil langkah besar untuk menyembuhkannya. Memaafkan bukanlah hal yang mudah, tetapi melepaskan beban itu adalah cara terbaik untuk melangkah maju. Naila tahu bahwa perjalanan ini akan memakan waktu, tetapi dia bertekad untuk terus melangkah. Naila berhenti di depan rumah Bu Rini, memandang langit yang cerah di atasnya. Aku akan melanjutkan hidup. Aku akan menyembuhkan diriku, dan suatu hari nanti, aku akan benar-benar memaafkan. Aku akan menjadi lebih kuat, bisiknya pada diri sendiri. Dengan langkah berani, Naila mulai menghadapi masa lalunya yang sulit. Meskipun perjalanan ini penuh dengan emosi dan kesakitan, dia tahu bahwa hanya dengan menghadapi dan melepaskan, dia bisa melangkah lebih jauh menuju hidup yang lebih baik. Suara penuh ketenangan dan kedamaian. Memaafkan adalah salah satu langkah terbesar yang bisa kita ambil dalam hidup kita. Bukan untuk orang lain, tetapi untuk diri kita sendiri.
Hanya dengan memaafkan kita bisa benar-benar bebas dari beban masa lalu. Pagi hari di warung Bu Rini. Naila duduk di meja, memandang jauh keluar jendela, masih teringat percakapan terakhirnya dengan ayahnya. Wajahnya tampak lebih tenang, meskipun ada sedikit keraguan di matanya. Hatinya berkecamuk. Aku tahu aku harus memaafkan. Tapi itu tidak mudah. Aku merasa begitu terluka, dan aku tidak tahu apakah aku bisa melupakan semua yang telah terjadi. Bu Rini mendekat, membawa secangkir teh hangat untuk Naila. Bu Rini dengan senyuman bijak. Memaafkan itu bukan tentang melupakan apa yang terjadi, Naila. Itu tentang melepaskan beban yang ada dalam hatimu. Itu tentang memberi ruang untuk kedamaian datang ke dalam hidupmu. Naila kembali ke rumah, melihat foto lama ibunya. Kali ini, dia merasakan kedamaian yang lebih dalam. Dia menyadari bahwa untuk menyembuhkan luka itu, dia perlu melangkah lebih jauh. Dengan suara penuh ketenangan, dia berbisik. Aku tahu, memaafkan bukanlah tentang melupakan semuanya. Itu bukan berarti apa yang dia lakukan itu benar. Tapi aku tahu, jika aku terus membawa kebencian ini, aku hanya akan merusak diriku sendiri. Di luar rumah, ada suara pintu yang terbuka. Ayahnya datang lagi, kali ini terlihat lebih rendah hati dan penuh penyesalan. Dengan suara lembut, dia berkata, Naila, aku tahu aku tidak pantas meminta maaf, tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku menyesal atas semua yang telah terjadi. Aku ingin kamu bisa merasakan kedamaian di hatimu. Naila dengan suara yang lebih lembut, namun tetap penuh tekad. Aku tidak tahu apakah aku bisa melupakan apa yang telah ayah lakukan. Tapi aku ingin melepaskan kebencian ini. Aku ingin damai, bukan hanya untukmu, tapi juga untuk diriku sendiri. Naila duduk bersama ayahnya di ruang tamu. Ada ketegangan, tapi kali ini, mereka berbicara dengan lebih terbuka. Ada percakapan yang tulus antara keduanya. Ayah dengan suara penuh penyesalan, menundukkan kepala. Aku tahu aku telah merusak banyak hal dalam hidupmu, Naila. Dan aku tahu tidak ada kata-kata yang bisa memperbaiki itu. Tapi aku minta maaf. Naila dengan mata yang berkaca-kaca, berbicara dengan suara pelan. Aku ingin memaafkanmu, ayah. Bukan karena kamu layak mendapatkannya, tapi karena aku ingin melepaskan semua luka ini. Aku ingin hati ini tenang, dan aku tahu itu hanya bisa terjadi jika aku memaafkanmu. Ayahnya terdiam, mengangguk dengan haru. Mereka duduk dalam keheningan, dan Naila merasa ada beban yang mulai terangkat dari hatinya. Naila berjalan keluar dari rumah, menatap langit sore yang indah. Dia merasa ringan, seolah ada sesuatu yang telah dilepaskan dari dalam dirinya. Langit yang cerah memberikan harapan baru. Hari itu, Naila belajar bahwa memaafkan bukanlah tentang memberikan kesempatan kedua kepada orang lain, tetapi memberi kesempatan kepada dirinya sendiri untuk hidup lebih bebas. Dengan memaafkan, dia melepaskan beban yang selama ini menahannya. Naila berdiri di depan warung Bu Rini, tersenyum kepada dirinya sendiri, merasa lebih kuat dan lebih damai. Untuk pertama kalinya, dia merasa beban berat itu benar-benar terangkat. Aku akhirnya bisa melepaskan semuanya. Aku bisa melanjutkan hidupku, lebih kuat, lebih bahagia. Dengan langkah besar dalam memaafkan, Naila kini siap melangkah lebih jauh dalam hidupnya. Memaafkan bukan hanya memberi kedamaian pada orang lain, tetapi juga memberi ruang bagi dirinya sendiri untuk tumbuh dan berkembang tanpa beban masa lalu. Setiap akhir adalah awal yang baru. Setelah melewati rintangan besar, Naila kini siap untuk memulai hidupnya yang baru. Dengan hati yang lebih ringan dan penuh harapan, dia siap menyambut masa depan yang lebih cerah. Pagi hari yang cerah, Naila berdiri di depan rumah Bu Rini, melihat matahari terbit dengan senyuman di wajahnya. Dia merasakan kedamaian yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Naila berbicara pada dirinya sendiri, dengan penuh semangat. Aku akhirnya bisa memulai hidupku yang baru. Semua yang telah terjadi, itu adalah bagian dari perjalanan. Sekarang, saatnya untuk melangkah maju. SCENE, Bu Rini muncul di depan rumah, tersenyum melihat Naila. Bu Rini dengan senyuman hangat. Naila, aku bisa melihat perubahan besar dalam dirimu. Kamu terlihat lebih cerah, lebih bahagia. Aku tahu kamu siap untuk melangkah ke depan. Naila dengan senyum penuh keyakinan. Aku sudah siap, Bu. Setelah semua yang terjadi, aku tahu satu hal, aku lebih kuat dari yang aku kira. Aku akan menjalani hidupku dengan cara yang baru. Naila berjalan ke sekolah dengan langkah mantap. Lina melihatnya dari kejauhan dan menghampirinya. Lina dengan suara ceria, Naila, aku lihat kamu sekarang lebih percaya diri. Ada yang baru dalam dirimu, kan? Naila tersenyum lebar. Aku merasa seperti orang baru, Lina. Semua yang aku lewati membawa aku ke titik ini, dan aku merasa siap untuk menghadapi segala tantangan yang ada di depan. Di kelas,
Naila duduk dengan tenang, fokus pada pelajaran, tapi ada cahaya baru dalam matanya. Dia merasa damai dan siap menghadapi masa depan. Lina dengan suara penuh kebanggaan. Aku sangat bangga denganmu, Naila. Kamu telah melalui begitu banyak cobaan dan kini kamu semakin kuat. Aku yakin kamu akan mencapai semua yang kamu impikan. Terima kasih, Lina. Dukunganmu sangat berarti bagi aku. Aku tidak tahu apakah aku bisa sampai di sini tanpa teman seperti kamu. Sore hari, Naila duduk di taman, memandang sekitar dengan penuh kedamaian. Di sana, dia melihat ayahnya yang datang mendekat dengan wajah lebih tenang. Ayah dengan suara penuh penyesalan, berbicara pelan. Naila, aku ingin kamu tahu, aku sangat bangga padamu. Aku melihat bagaimana kamu tumbuh menjadi pribadi yang kuat dan luar biasa. Aku berharap bisa menebus kesalahanku, meskipun aku tahu itu tidak mudah. Naila dengan suara penuh kehangatan, tetapi tegas. Aku memaafkanmu, ayah. Aku tahu itu tidak akan pernah sama, dan aku tidak akan pernah melupakan apa yang terjadi. Tapi aku ingin melanjutkan hidupku tanpa beban itu. Aku akan selalu menghargai kenangan kita, meski jalan kita kini berbeda. Ayahnya mengangguk, dengan mata yang berkaca-kaca. Dia tahu, meskipun hubungan mereka tidak akan pernah kembali seperti dulu, ada kedamaian di dalam hati Naila. Ayah dengan suara pelan, penuh harapan. Aku akan selalu mendukungmu, Naila. Terima kasih sudah memberi aku kesempatan untuk menjadi bagian dari hidupmu lagi, meskipun hanya sedikit. Matahari terbenam, dan Naila berdiri di tepi pantai, memandang ombak yang tenang. Dia merasa bebas, seolah tidak ada lagi yang menahan langkahnya. Hari itu, Naila melangkah menuju babak baru dalam hidupnya. Dengan hati yang penuh kedamaian, dia siap untuk mengejar impian dan menjadi versi terbaik dari dirinya. Apa yang telah dilaluinya adalah bagian dari perjalanan hidup yang tak akan pernah sia-sia. Naila berjalan jauh ke depan, dengan langkah penuh percaya diri, membiarkan angin sepoi-sepoi mengelus wajahnya. Dia tahu, perjalanan ini baru saja dimulai, dan dunia terbuka lebar di depannya. Aku siap untuk hidup yang lebih baik. Aku siap untuk meraih impianku. Ini adalah langkah baruku. Petik 1. Dengan langkah yang penuh keyakinan, Naila kini memulai hidup baru yang penuh dengan kemungkinan. Dia telah melewati banyak cobaan, tetapi akhirnya dia berhasil menemukan kedamaian dalam dirinya. Kehidupan baru yang lebih cerah menantinya, dan dia siap menghadapinya dengan penuh semangat. Dengan demikian, perjalanan Naila berakhir di sini, namun hidupnya baru saja dimulai. Terima kasih telah mengikuti perjalanan Naila yang luar biasa ini.